Saya menyebutnya pandemi dan pesan kemanusiaan. Saat krisis telah menggerogoti seluruh aspek, mampukah kita bersandar dan bertahan dengan satu tumpuan, yakni kemanusiaan. Dari jalanan ini saya ingin mengajak kita semua ke sentral gereja hierarki kita di Vatikan. Paus Fransiskus menyampaikan pesan yang luar biasa buat kita semua. Saya mohon kepada semua orang, kepala negara, perusahaan, dan organisasi internasional untuk mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Dari Vatikan kita langsung masuk ke Keuskupan Agung Jakarta. Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menyampaikan pesan kemanusiaan juga yang saya tangkap sangat kena di hati dan pikiran kita semua. Marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing, keluarga dan komunitas kita menjadi Immanuel kecil di masa yang penuh tantangan ini lewat perbuatan baik apapun itu, sekecil apapun perbuatan kecil itu. Umat manusia diberkati Tuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang membedakan manusia dengan makhluk bumi lainnya. Humanity menjadi kompas utama peradaban umat manusia untuk saling tolong-menolong dan memahami satu sama lain. Bagi saya, humanity tuntas sudah kita jadikan fundamental kita bernegara di Pancasila kita. Dunia kemudian menjadi gugup hari ini. Orang-orang pintar di muka bumi juga gugup hari ini. Orang-orang yang menganggap kebenaran hanya dilihat mata dan logika gugup hari ini. Karena akan banyak sekali kebenaran yang juga tak terlihat. Inilah yang kita sebut krisis pandemi tadi. Apakah kita menyerah? Nah, di kampung saya di Tanjung Balai, di Asahan, di Siantar, kami mengenal kata-kata nggak aciceng. Nggak aciceng ini dalam bahasa Inggris sering disebut don't give up. Nggak boleh nyerah ini. Kenapa? Karena tidak boleh kita menyerah dengan situasi ini karena manusia diberi akal budi. Tidak boleh kita merasa kalah dengan ini. Tapi kita penting membangun iman lilin pemandu kita di jalur pengabdian masing-masing. Saya yakin ini bisa. Nanti saya akan cerita tentang apa yang saya kerjakan, kerja-kerja sunyi sebagai lilin pemandu ini. Ternyata yang paling membuat saya gelisah adalah dampak dari pandemi itu, yaitu ancaman pangan di tengah-tengah kita. Krisis pangan di tengah-tengah kita terasa, nanti saya tunjukkan datanya. Kalau kita ambil data dunia, maka WHO pun sudah memberikan lonceng peringatan dini yang luar biasa karena harga-harga komoditas food index price-nya meningkat terus. Maret 2020 95,1, naik 108,5 di Desembernya, 113 di Januari 2021 dan Juni kemarin 124,6. Ini krisis. Ini yang harus menjadi kata kunci kita untuk mengatasinya. Karena pandemi juga melahirkan krisis pangan yang luar biasa. Mari kita ambil contoh, minta maaf ini teman-teman. Saya ambil satu contoh negara, tetangga kita ajalah yang paling jauh. Korea Utara. Ini biar agak unik ini, karena negeri ini jarang dicakapkan. Korea Utara menjadi negara pertama yang mengalami krisis pangan ekstrim saat ini. Mari kita lihat itu. Korea mengalami kekurangan bahan pangan sebanyak 1 juta ton dan kehabisan persediaan beras pada Agustus 2021. Di Korea Utara sudah menyentuh angka Rp650.000 1 kilogram pisang. Mari kita lihat lagi, yang masih di Korea Utara. Bukan hanya karena pandemi, Korea Utara mengalami krisis pangan juga disebabkan oleh cuaca ekstrim yang menghancurkan sektor pertanian mereka. 27.500 hektar luas tutupan pohon yang hilang pada tahun 2019 di Korea Utara menjadi penyebab utamanya. Sejalan dengan pesan Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, bahwa ketika alam dirusak dengan berbagai kegiatan manusia yang eksploitatif, alam akan bereaksi. Ini yang disebut dengan dosa ekologis. Ini sudah disampaikan Kardinal sebelum pandemi datang. Dan karena itu memang gereja kelihatannya jauh lebih tanggap membaca tanda-tanda ini. Saatnya kita menebus dosa ekologis itu. Saya melakukan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama dengan mitra juga, karena saya ajak itu soal ketahanan pangan.
Salah satunya di Simalungun. Di Simalungun kalau kita lihat gambar yang hijau-hijau itu, ini adalah tanaman nilam yang saya kembangkan bersama masyarakat di Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela. Begitu juga di Asahan, di Aek Songsongan. Begitu juga kemudian di Dairi, di tempatnya Pak Asal Padang. Mulai dari Tanah Pinen, Tigalingga, kemudian Parbuluan, dan Brampu. Lalu kemudian di Simalungun ini di Sihaporas, di Kecamatan Pematang Sidamanik, di Pondok Bulu, dan lain-lain. Gambar yang di tengah ini, Bapak Ibu sekalian, terpaksa ini bisa saya kerjakan dengan traktor, tapi karena ibu-ibu di sini tidak ada lagi pekerjaannya, maka harus saya ganti traktor itu menjadi lebih dari 203 ibu-ibu yang bekerja di tempat ini, baik yang muslim maupun yang non-muslim, dengan mencangkul zaman seolah-olah sebelum kemerdekaan. Terpaksa kita lakukan untuk menjaga ketahanan pangannya. Mereka mendapatkan gaji yang sangat sederhana, tapi itu penting untuk menghidupi ekonomi mereka. Yang dua gambar slide kanan tengah dan kanan ini adalah tanaman untuk menanam bawang. Karena di Sumatera Utara, kegagalan pertanian luar biasa. 30 miliar per tahun hanya membeli bibit bawang dari Brebes dan Nganjuk. Luar biasa, ini kegagalan Sumatera Utara. Dan harus diselesaikan soal bawang ini. Oleh karena itu penting kita memulai dengan menyampaikan beberapa poin. Saya mengajak nanti Keuskupan Agung Jakarta untuk melihat apa yang telah kita lakukan di dapil ini. Baik panili, nilam, bawang, ikan lele, dan lain-lain, termasuk sirsak. Sirsak itu durian Belanda itu. Dan banyak lagi. Termasuk saya membuat namanya lumbung berjalan, yaitu membeli seluruh hasil-hasil bumi, jengkol, pete, dan beberapa hanya 2 pohon saja milik masyarakat. Tapi karena jauh, dia nggak mempunyai daya untuk menjualnya. Karena itu harus kita beli dan bantu menjualkan. Itu harus kita lakukan karena mereka tidak bisa lagi apa. Di desa, di Nagori Bangun ini, di situ ada sekelompok umat muslim, saya datang ke situ, mereka punya kandang kambing, 9 ekor, tahun lalu. Sekarang ini telah jadi, saya buat menjadi apartemen kambing. Kata apartemen kambing mungkin buat kita akan tertawa mendengarnya. Tapi itu mengubah mindset yang luar biasa, memperkerjakan anak-anak dari kandang menjadi apartemen, melahirkan kambing, susu, kedelai, dan kemudian tahu, lalu kemudian pakannya, kemudian komposnya, dan seterusnya, dan kemudian menjadi sebuah pusat kegiatan baru yang ekonomi di situ. Kesimpulannya, saya setuju dengan Keuskupan Agung Jakarta lewat Komisi HAK yang menginisiasi ini, bahwa kolaborasi mengatasi masalah pandemi ini menjadi tugas kita bersama. Negara memimpin, tetapi saya mohon Keuskupan Agung Jakarta dan juga yang lain-lain, mari kita turun ke bawah mengurusi tentang ketahanan pangannya. Saya khawatir pandemi yang berkepanjangan ini menghilangkan semangat hidup kita untuk mempertahankan ekonomi kecil di keluarga kita.